Oke teman-teman, di sini kita akan membahas masalah 3.1. Ketahui sudut A dan sudut N seperti pada gambar, konstruksikanlah sudut D yang merupakan sudut ketiga dari segitiga AND. Hal yang pertama yang harus kita gambar yaitu sudut menggunakan fitur segmen. Di sini kita buat sudut A yang berbentuk sudut tumpul. Setelah itu, kita buat juga sudut N yang berbentuk sudut lancip. Setelah itu, kita bisa ganti nama. Pada titik B, kita ganti nama menjadi titik A. Begitu juga pada titik E, kita ganti nama menjadi titik N, sehingga didapatkan sudut A dan sudut N. Setelah itu, kita buat lingkaran dengan fitur circle center radius pada titik A dengan jari-jari 3. Begitu juga pada titik N, kita buat lingkaran dengan jari-jari 3. Setelah membuat lingkaran, kita akan mencari titik potong antara lingkaran dan juga garis menggunakan fitur intersect, yakni dengan cara klik garis dan juga lingkaran. Pada sudut A ditemukan titik potong B dan E, dan pada sudut N ditemukan titik potong H dan G. Selanjutnya, kita akan membuat garis menggunakan fitur line pada sembarang tempat. Di sini kita akan menduplikasi sudut A dan sudut N menggunakan cara yang telah dipelajari di materi sebelumnya. Untuk menduplikasi sudut, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat lingkaran menggunakan fitur circle center radius pada titik J dengan jari-jari 3. Setelah membuat lingkaran, kemudian kita mencari titik potong antara garis dan lingkaran menggunakan fitur intersect dengan klik garis dan klik lingkaran, sehingga didapatkan titik potong K dan L. Selanjutnya, kita akan menduplikasi sudut A, yakni dengan cara membuat lingkaran dengan fitur circle center radius pada titik K dengan radius EB. Setelah membuat lingkaran, maka ditemukan titik potong antara dua lingkaran tersebut. Kemudian kita ambil fitur intersect untuk mencari titik potongnya dengan klik lingkaran besar dan klik lingkaran kecil sehingga didapatkan titik potong M. Selanjutnya kita bisa pilih fitur segmen untuk menghubungkan titik M ke titik J sehingga terbentuklah sebuah sudut. Langkah selanjutnya kita akan menduplikasi sudut N menggunakan fitur circle center radius, lalu buat lingkaran pada titik L dengan jari-jari HG. Selanjutnya, kita cari titik potong antara lingkaran P dan lingkaran E. Ini dengan menggunakan fitur intersect, dengan klik lingkaran P dan klik lingkaran E, sehingga ditemukan titik potong Q. Kemudian, pilih fitur segmen, hubungkan titik potong Q ke titik J. Selanjutnya, kita bisa mengukur sudut-sudut tersebut menggunakan fitur angle. Pertama, kita ukur sudut A dengan klik titik B, titik A, dan titik E. Didapatkan besar sudut 104,04 derajat.
Kemudian kita ukur juga sudut N dengan klik titik G, NH, didapatkan besar sudut 26,57. Kemudian ukur juga ketiga sudut yang berada pada lingkaran di bawah. Dari ketiga buah sudut di bawah didapatkan sudut pertama sebesar 104,04 derajat, kedua 49,4 derajat, dan ketiga 26,57 derajat. Selanjutnya kita akan membuat segitiga dari ketiga sudut tersebut. Kemudian kita akan membuat juga pembuktian teorema jumlah sudut dalam segitiga 180 derajat. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat garis menggunakan fitur segmen. Di sini saya membuat garis dengan panjang 3 cm. Kemudian pilih fitur Angle with Given Size untuk membuat sudut. Dengan klik titik S, titik R, lalu di sini kita buat sudut 104,04 derajat dan klik clockwise, lalu OK. Setelah mendapatkan sebuah sudut, kita bisa pilih fitur segmen untuk menghubungkan titik tersebut, yakni dengan klik titik R dan titik S. Selanjutnya kita buat lagi sudut dengan fitur Angle with Given Size dengan klik titik R dan titik S, lalu kita tulis sudutnya 26,57 derajat. Setelah itu pilih fitur counterclockwise dan klik OK. Setelah didapatkan titik, kemudian kita gunakan fitur ray agar garisnya berpotongan dengan klik titik S dan titik R. Kemudian kita cari titik potongnya menggunakan fitur intersect dengan klik kedua garis tersebut sehingga didapatkan titik potong T. Lalu kita bisa menghilangkan objek-objek atau label-label yang tidak diperlukan. Kemudian kita pilih fitur poligon, hubungkan ketiga titik tersebut sehingga didapatkan sebuah segitiga. Setelah membuat segitiga, kemudian kita pilih fitur angle untuk mengukur sebuah sudut pada segitiga tersebut, yakni dengan klik titik S, titik T, dan titik R. Didapatkan besar sudutnya adalah 49,39 derajat. Ketiga sudut yang ada pada segitiga tersebut sama dengan sudut yang ada pada lingkaran. Dan dapat kita jumlahkan dari ketiga sudut tersebut, didapatkan bahwa besar sudut segitiga adalah 180 derajat. Kemudian kita akan membuktikan bahwasanya jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Sebelum kita membuktikan teorema tersebut, di sini kita menghilangkan label-label keterangan besar sudut. Setelah itu, kita buat garis menggunakan fitur parallel line dengan klik garis RS, lalu klik titik T, sehingga didapatkan garis sejajar dengan garis RS. Kemudian kita ubah garis tersebut menjadi garis putus-putus dengan klik garis, lalu klik setting, lalu kita pilih garis titik-titik. Kemudian kita akan mencari titik tengah pada garis RT dan garis ST dengan menggunakan fitur midpoint or center
dengan klik garis RT dan garis ST. Maka didapatkan titik tengah U dan titik tengah V. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat slider. Kemudian klik titik sembarang. Lalu klik angle. Di sini maksimumnya kita buat 180 derajat. Setelah itu kita buat nama slidernya adalah A. Lalu klik OK. Sebelum kita merotasi segitiga, kita akan memberi warna pada setiap sudut pada segitiga tersebut, yakni dengan cara klik sudut R, kemudian klik setting, lalu cari color. Di sini kita menggunakan warna merah. Kemudian kita ganti juga warna pada sudut T, kita ubah menjadi warna biru. Kemudian kita juga ganti warna pada sudut S, kita ganti menjadi warna ungu. Langkah selanjutnya, kita akan merotasi segitiga tersebut menggunakan fitur Rotate Around Point dengan klik polygon dan klik titik U. Lalu kita buat angle tersebut adalah A, lalu klik clockwise dan OK. Sehingga didapatkan sebuah segitiga yang sama dengan segitiga awal. Selanjutnya, kita akan mencari sudut menggunakan fitur angle pada segitiga baru dengan klik titik T, titik R, dan titik S. Kemudian klik lagi titik R, titik S, dan titik T. Dan yang terakhir klik titik S, titik T, dan titik R. Dapat kita lihat sudut tersebut sama dengan sudut awal segitiga. Kemudian kita bisa menghilangkan keterangan besar sudut tersebut. Setelah itu kita ubah juga sudut pada segitiga baru. Sudut R kita ubah warnanya menjadi warna merah. Kemudian sudut T kita beri warna dengan warna biru. Dan yang terakhir sudut S kita beri warna dengan warna ungu. Selanjutnya, kita akan merotasi kembali segitiga tersebut menggunakan fitur Rotate Around Point dengan klik polygon segitiga, lalu klik titik V. Lalu kita tulis angle-nya dengan A, counterclockwise, lalu OK. Lakukan hal yang sama, yakni kita cari besar sudutnya menggunakan fitur angle dengan klik titik T, R, S, lalu klik titik R, S, T, dan klik titik S, T, R. Dapat kita lihat besar sudut segitiga baru sama dengan segitiga awal. Kemudian kita dapat menyembunyikan label keterangan sudut pada segitiga tersebut. Selanjutnya kita ubah pada warna setiap sudut di segitiga baru. Pada sudut T kita ubah warnanya menjadi warna biru. Kemudian pada sudut R kita ubah
warnanya menjadi warna merah, dan pada sudut S kita ubah warnanya menjadi warna ungu. Kemudian kita dapat menyembunyikan label-label yang tidak diperlukan. Setelah rapi, kemudian kita ambil fitur teks, lalu kita beri nama pada sudut berwarna merah, yakni sudut A. Kemudian pada sudut yang berwarna biru adalah sudut D. Dan pada sudut yang berwarna ungu adalah sudut N. Sehingga didapatkan segitiga ADN. Kemudian rapikan sedikit nama-nama sudut dari segitiga tersebut. Setelah itu bisa kita hidupkan slidernya. Dapat kita lihat bahwasanya terbukti teorema jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Oke teman-teman, pada masalah 3.2 kita akan membuktikan teorema sudut dalam pada suatu lingkaran berukuran setengah busur yang dipotongnya. Pertama, kita buat lingkaran dengan fitur circle center radius di sembarang tempat, lalu kita buat radiusnya 4. Setelah membuat lingkaran, kita akan membuat diameter lingkaran dengan menggunakan fitur segmen. Setelah itu kita akan membuat sudut menggunakan fitur segmen dengan klik lingkaran, lalu hubungkan titik tersebut dengan titik tengah lingkaran. Kemudian hubungkan lagi titik D ke titik C, sehingga didapatkan sebuah segitiga ADC dan sudut BAD. Kemudian kita bisa mengganti nama dari titik-titik yang berada di lingkaran. Titik tengah A kita ubah menjadi titik O. Kemudian titik B kita ganti nama dengan titik C. Selanjutnya titik D kita ganti nama dengan titik B. Dan titik C kita ganti nama dengan titik A. Setelah itu kita bisa mengganti garis BO dengan garis titik-titik. Selanjutnya kita akan mengukur panjang OB dan panjang OA, yakni dengan fitur distance or length dengan klik garis BO dan klik garis AO. Didapatkan panjang yang sama yaitu 4 cm. Garis AO dan garis OB sama, maka didapatkan sebuah segitiga sama kaki. Kemudian pilih fitur angle, kita ukur sudut A dan sudut B yang menjadi kaki pada segitiga tersebut. Jikalau garis BO dan garis OA sama, maka dua sudut pada segitiga sama kaki adalah sama.
Di sini kita dapatkan sudutnya 21,41. Kemudian kita ambil lagi fitur angle untuk mengukur besar sudut BOC. Sudut BOC adalah penjumlahan dari besar sudut OAB dan ABO. Bahwasanya terbukti sudut BOC adalah 42,81. 42,81 adalah penjumlahan dari sudut OAB dan ABO. Kemudian dapat kita lihat juga bahwasanya sudut BAC adalah setengah dari sudut BOC. Kemudian dapat kita lihat juga bahwasanya sudut BAC adalah setengah dari busur BC. Oke teman-teman, pada masalah 3.3 kita akan membuktikan bahwa luas trapesium ABCD adalah setengah H dikali B tambah B aksen. Pertama harus kita gambar adalah membuat trapesium dengan menggunakan fitur ruas garis di antara dua titik atau disebut dengan segmen. Di sini kami membuat panjang dua alas dan tinggi dengan sembarang. Setelah terbentuk sebuah trapesium, lalu kita bisa membuat tinggi trapesium menggunakan segmen atau garis dengan dua titik seperti di atas. Kemudian kita bisa ganti garis tinggi dari trapesium menggunakan garis titik-titik, yakni dengan klik garis lalu klik pengaturan, lalu kita pilih garis titik-titik. Selanjutnya kita bisa pilih fitur distance or length atau jarak atau panjang, lalu kita ukur berapa tinggi dari trapesium. Didapatkan tinggi trapesium 2, lalu alas bawah 6 dan alas atas 4. Kemudian bisa kita rapikan sedikit. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita bagi trapesium tersebut menjadi dua bagian, yakni dengan menggunakan fitur segmen atau juga disebut dengan ruas garis di antara dua titik, yakni dengan klik titik A dan klik titik C, sehingga didapatkan dua buah segitiga. Kemudian kita bisa mengganti nama dari titik-titik tersebut. Titik D kita namai ulang menjadi titik A. Kemudian titik A aksen kita namai ulang dengan titik B. Kemudian kita ganti juga titik C dengan nama titik D. Lalu kita ubah juga titik B1 menjadi titik C. Nama dari titik-titik trapesium di sini kita samakan dengan nama trapesium yang sudah tertera di buku. Lalu kita bisa menghilangkan objek-objek yang tidak digunakan. Selanjutnya kita namai ulang dari tinggi trapesium, yakni dengan H.
alas bawah trapesium dengan B, dan alas atas trapesium kita ganti nama dengan B aksen. Kemudian kita akan membuktikan bahwa luas trapesium adalah setengah kali H kali B tambah B aksen, yakni sebagai berikut. Di sini kita dapat menghitung luas dengan fitur luas atau area. Tapi sebelumnya kita ambil fitur poligon dulu, lalu kita klik titik A, B, D, lalu terbentuklah sebuah segitiga. Setelah dibuat poligon, baru kita hitung luasnya dengan fitur luas, lalu klik poligon. Didapatkan luas dari segitiga ABD adalah 6 cm persegi. Kemudian kita buat hal yang sama pada segitiga satunya dengan fitur poligon. Setelah itu baru kita ukur luasnya dengan fitur luas atau area, lalu klik poligon. Didapatkan luas dari segitiga BCD adalah 4 cm persegi. Di sini kami juga mencari dengan rumus manual, didapatkan hasil yang sama. Selanjutnya pilih fitur poligon, lalu kita buat poligon trapesium ABCD. Setelah itu kita ambil fitur luas atau area, lalu kita klik poligon tersebut. Kita dapatkan luas dari trapesium ABCD adalah 10 cm persegi. Kemudian kita buktikan luas trapesium ABCD dengan rumus setengah kali H kali dalam kurung B tambah B aksen, didapatkan luas trapesium 10 cm persegi. Atau juga luas trapesium didapatkan dari penjumlahan antara luas segitiga ADB dan luas segitiga BCD, sehingga didapatkan luas trapesium 10 cm persegi. Jadi terbukti bahwa luas trapesium ABCD sama dengan setengah H kali B tambah B aksen.